Selamat pagi kawan-kawan sekalian, bertemu lagi dalam permata kuliahan kita pagi ini tentang tindak pidana khusus atau hukum pidana khusus. Seperti yang sering saya sampaikan bahwa mata kuliah tentang tindak pidana khusus ini adalah mata kuliah yang diatur dalam suatu pengaturan di luar KUHP. Artinya undang-undang yang ada atur adalah undang-undang khusus dalam tindak pidana yang diatur. Untuk hari ini, kawan-kawan sekalian, kita lebih fokus terhadap undang-undang yang mengatur tentang bagaimana tindak pidana kehutanan. Jadi untuk materi saya hari ini adalah materi tentang analisis Undang-Undang 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Bisa dikatakan hingga saat ini Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki hutan tropis terluas di dunia. Sehingga Indonesia merupakan pemasok oksigen kepada negara-negara yang lain. Jadi setiap negara berkepentingan untuk membantu Indonesia untuk melaksanakan pencegahan perusakan hutan. Terutama bisa kita rasakan sekarang, kawan-kawan sekalian, bahwa semakin tingginya perubahan iklim yang kita rasakan. Contohnya, tiba-tiba pagi itu sangat panas dan malamnya itu tiba-tiba hujan deras turun. Dan itu sering dimungkinkan atau sampai banjir pada biasanya. Perusakan hutan yang terjadi bukan hanya dilakukan terhadap hutan-hutan yang memang menjadi produksi, tapi juga hutan-hutan lindung ataupun hutan konservasi itu menjadi salah satu sasaran dari perusakan hutan yang terjadi di Indonesia. Nah, perusakan hutan ini dampaknya sungguh luar biasa. Karena apa? Karena ini sudah melibatkan banyak pihak, baik nasional maupun internasional, bahkan orang perorangan dan juga korporasi. Undang-undang ini dianggap sebagai undang-undang yang lebih, kalau bisa dikatakan, dianggap lebih zaman now lah untuk pemberantasan tindak pidana kehutanan. Walaupun sebenarnya undang-undang ini juga merupakan hasil revisi dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 tentang kehutanan yang dianggap sudah lawas dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum di Indonesia. Karena apa? Karena pelaku-pelaku pidana kehutanan di Indonesia sudah lebih canggih dan tidak lagi seperti yang kita pikirkan. Undang-undang ini juga dilengkapi dengan hukum acaranya yang mulai dari penyidikan, penuntutan, dan juga pemeriksaan di sidang pengadilannya. Jadi undang-undang ini kompleks untuk mengatur semua, mulai dari tindak pidananya, mulai dari penyidikannya, mulai dari penuntutannya, mulai dari pemeriksaan di persidangannya, bahkan hingga putusan-putusan yang sangat mungkin dijatuhkan oleh pengadilan-pengadilan yang mengadili tindak pidana kehutanan. Nah, ada beberapa identifikasi dari kekhususan undang-undang ini. Yang pertama, undang-undang ini mulai berlaku tanggal 6 Agustus 2013. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa undang-undang ini sebenarnya menggantikan undang-undang sebelumnya, Undang-Undang 41 tahun 99. Undang-undang ini terdiri dari 114 pasal, terdiri dari 12 bab. Nah, subjek hukum yang diatur dalam undang-undang ini lebih fokus kepada orang perorangan dan badan hukum atau korporasi.
Penyidik dalam hal undang-undang ini itu terdiri dari dua. Yang pertama dari polisi, kepolisian sendiri atau Polri, dan juga dapat juga dilakukan oleh penyidik PNS. Penuntut tetap itu diberikan kepada kejaksaan. Hakim di pengadilan dapat menjatuhkan pidana penjara, pidana denda, dan juga pidana tambahan. Dapat juga berupa sanksi administratif terhadap satu lembaga atau satu orang yang dirasa memang melakukan tindak pidana tersebut. Contohnya paksaan pemerintah, uang paksa, bahkan hingga pencabutan izin dari korporasi yang melakukan tindak pidana tersebut. Nah, dalam undang-undang ini sudah mulai diatur beberapa alat bukti lain berupa informasi elektronik, dokumen elektronik, atau juga peta. Itu sudah menjadi alat bukti baru dalam tindak pidana kehutanan ini. Yang unik juga dalam undang-undang ini adalah diaturnya lama bersidang atau lama waktu bersidang di pengadilan negeri itu hanya 45 hari. Sedangkan untuk pemeriksaan banding di pengadilan tinggi itu hanya 30 hari. Dan untuk pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung itu hanya 50 hari. Komposisi hakimnya terdiri dari 1 karir dan 2 ad hoc. Dalam undang-undang ini yang menjadi salah satu yang unik yang ditambahkan dari undang-undang sebelumnya adalah mulai dibentuknya atau direncanakan dibentuknya lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Nah, jadi diharapkan lembaga ini juga mengurangi tindak pidana kehutanan dengan adanya pencegahan. Nah, ada beberapa kekhususan yang memang diatur secara detail di undang-undang ini yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99. Yang pertama itu, walaupun pelaku mengembalikan kerugian akibat perusakan hutan, tapi itu tidak menghapus, tetap saja pelaku itu akan dijatuhi sanksi pidananya juga. Jadi ya walaupun dia membayar, ya tetap saja bahwa pelaku harus dipidana secara tindak pidana perusakan hutannya. Dalam undang-undang ini juga sudah mulai dikenal dengan adanya sidang lapangan yang tidak dikenal di undang-undang sebelumnya. Ini diperlukan, sidang lapangan ini sangat diperlukan supaya menentukan sebenarnya bagaimana keadaan dari objek pidana yang sampai saat ini itu mungkin kita tidak tahu bagaimana bentuknya sebenarnya pengerusakan yang terjadi dalam objeknya, contohnya seperti di hutannya atau di tempat-tempat yang memang dijadikan tindak pidana. Nah, yang selanjutnya diberikannya masyarakat berperan serta dalam pencegahan perusakan hutan. Nah, masyarakat sudah mulai bisa melaporkan, bahkan mencegah semua perusakan hutan yang terjadi. Jadi masyarakat sudah diberikan ruang untuk berperan serta dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pencegahan perusakan hutan. Undang-undang ini juga memperbolehkan kita melakukan kerjasama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan ini. Jadi internasional kita mintain tolong terkait bagaimana permasalahan-permasalahan tindak pidana kehutanan di Indonesia. Dalam undang-undang ini juga sudah mulai diatur bahwa adanya satu kepastian bahwa saksi, pelapor, dan informan sudah dilindungi oleh undang-undang ini. Yang memang selalu kita berharap bahwa pidana terhadap korporasi harus itu lebih berat dari pidana orang perorangan. Nah, ini juga sudah diatur secara langsung dalam undang-undang ini. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan pemberantasan perusakan hutan.
bisa disampaikan bahwa undang-undang ini sebenarnya undang-undang yang masih baru di Indonesia, sehingga penerapannya masih sangat sedikit dan minimal. Tapi undang-undang ini diharapkan bisa mengurangi pengerusakan hutan yang terjadi di Indonesia secara masif. Karena apa? Karena di saat satu negara itu menjadi negara industri, itu akan berdampak terhadap lingkungannya. Mungkin itu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita bisa sharing, atau ada teman-teman yang ingin bertanya, mungkin bisa kita lanjutkan kepada sesi tanya jawab. Mungkin itu dari saya. Terima kasih teman-teman sekalian.